Voice of Indonesia. Dan kali ini saya sudah tersambung dengan narasumber Bapak Randy Rahman selaku arsitek di Papua Nugini nih pendengar. Ini menarik sekali ya. Ada diaspora Indonesia di Papua Nugini dan juga berprofesi sebagai arsitek. Sudah ada di Zoom kami nih pendengar. Jadi kita sapa saja ya. Halo Pak Randy, apa kabar? Halo Ibu, apa kabar? Saya baik tuh. Alhamdulillah, saya juga baik nih. Kita semua baik nih di studio nih ya. Kelihatan di Zoom sih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan di Zoom sendiri ya, tapi di studio banyak nih, banyak orang nih Pak Randy ya. Ya ini Pak Randy selaku diaspora di Papua Nugini, sebenarnya sudah tinggal berapa lama sih di sana? Dan awalnya kenapa akhirnya bukan mengambil ya, tapi mencari nafkah lah, atau mencari cuan ke Papua Nugini? Iya, oke. Saya datang ke Papua Nugini itu pada tahun 2014. Ya, waktu itu masih fresh graduate gitu. Jadi fresh graduate dari Universitas Bung Hatta dari Sumatera Barat. Jadi habis graduate saya sempat kerja di Jakarta 1 tahun. Habis itu karena faktor ekonomi kali ya di Jakarta tidak mencukupi, saya coba cari kerja di daerah, ya pengennya dulu sih Malaysia sih ya. Jadi saya submit, apply, kecolongan 1 di Papua Nugini. Jadi habis itu saya nggak percaya juga, pas saya submit, besoknya ditelepon, Bapak Randy, saya terima CV dari Anda, apakah Anda serius bekerja di Papua Nugini? Kan saya kaget gitu kan. Ya awalnya itu pada tahun 2014, terus awalnya sih coba gitu kan. Jadi unik juga sih sebenarnya datang ke sini. Di sini kan bahasa negaranya kan bahasa Inggris ya Bu ya. Bahasa Inggris, waktu di interview saya waktu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. 0 gitu. Yes, no, I love you, itu doang yang tahu. Nah, seiring berjalannya waktu, apa yang kata si HRD-nya bilang, kamu langsung aja ke sini, kayak dipaksa gitu loh. Karena memang susah banget mencari pekerja dari Indonesia. Bukan dari Indonesia doang sih, dari negara mana aja. Nah, saya coba, karena ada teman-teman dari Indonesia juga, yaudah saya coba. Nah, awalnya emang ya sih agak berat sih ngomong komunikasi soal pekerjaan sama orang Filipina, orang Australia, Myanmar. Ya mereka paham sih itu kan bukan bahasa ibu negara kita ya. Jadi mereka maklum, malah diajarkan itu awalnya Bu. Sampai sekarang punya anak lahir di sini, mau anak kedua malah. Wah. Ya itu ceritanya Bu. Alhamdulillah nih sedang menunggu anak kedua ya. Berarti istri warga lokal atau orang Indonesia juga? Alhamdulillah lokal, orang Sumatera Barat, orang Minang. Jauh-jauh merantau ke Papua Nugini, dapatnya orang Minang juga. Iya. Oke, jadi memang sudah cukup lama ya, dari 2014 sampai 2024, berarti sudah 10 tahun ya Pak Randy ya. Dan ini luar biasa juga, karena memang sedikit sekali nih cerita-cerita tentang diaspora Indonesia yang tinggal di Papua Nugini, padahal itu negara tetangga kita ya. Iya benar. Mereka pada takut datang ke sini, nggak tahu kenapa. Kenapa? Ada semacam stereotip atau gimana? Ya kalau didengar dari luar sih, kalau Papua Nugini ini lebih lebih menakutkan ya kata mereka ya. Papua merdeka dan bla bla ya itulah. Jadi sebenarnya di sini itu sebenarnya memang masih primitif ya sebenarnya. Mereka masih masih baru berkembang ya negaranya ya. Ya seperti yang kita bilang kayak Jakarta 30 tahun yang lalu kali ya, masih jalan masih bangun ya. Tapi opportunity banyak di sini Bu sebenarnya untuk teman-teman yang kalau mau datang ke sini gitu. Dan mata uangnya tukar nilai uangnya lumayan sih lebih tinggi dari Malaysia. Oh,
Justru lebih tinggi Mata dari uangnya Cina. Malaysia. Mm-mm. Oke, luar biasa ya. Iya. Jadi karena memang Ah, ah, negaranya ah. baru berkembang, memang opportunity-nya lebih banyak ya. Ini juga yang Banyak banget ya. ya penting juga yang perlu kita share juga ya kepada para pendengar ya. Kadang-kadang para pencari kerja tuh carinya ke negara-negara yang udah seperti Jepang, kemana gitu ya, ke Oh Malaysia, ya, Singapura iya. gitu kan. Padahal ada negara tetangga yang juga opportunity-nya tuh jauh lebih besar. Tapi dengan nilai tukar juga yang kompetitif lah ya, Oke, bisa iya dibilang. bener. Tapi untuk biaya hidup dan lainnya, Pak Randy? Cukup tinggi sih Bu, tapi worth it lah dengan gaji yang kita terima ya. Oke. Tapi kalau di sini kan Papua Nugini kan walaupun kita terima gaji apa mahal, kita kan nggak banyak tempat bermain yang beda dengan Amerika, dengan Spanyol. Itu kan banyak hangoutnya, uang banyak banyak spend uangnya banyak jalan-jalan gitu Iya, kan. betul, betul. Harus berpakaian rapi, harus stylish. Kalau di Papua Nugini pakai singlet, celana pendek doang cukup gitu kan. Jadi uang kita nabung, kita bisa nabung uang banyak. Kalau di sini malah teman-teman yang udah bekerja di Papua Nugini mau pindah ke Abu Dhabi atau kemana, mereka mau balik lagi ke sini. Randy katanya, gue mau balik lagi ke Papua Nugini, duit gue habis kok di sini ke Papua, aku bisa nyimpen banyak kata gitu. Itu salah satunya. Mereka balik lagi gitu. Jadi lebih banyak saving begitu ya? Iya, saving. Nggak apa sih, not bad. Sebenarnya nggak itu. Ya contoh saya pribadi ya, bukan pamer, bukan apa gitu ya. Ini motivasi juga buat Iya, teman-teman betul. sih, kalau yang teman-teman yang susah cari kerja di Indonesia, yuk datang ke sini gitu kan. Contoh saya sebagai arsitek yang udah berpengalaman 10 tahun di sini ya. Saya bekerja di perusahaan Australia. eh, Gaji saya itu sekitar, ini memang realita ya. Gaji saya sehari itu, eh, kan kalau di sini kan per fortnight ya, per 2 minggu gajian. Jadi dalam sebulan itu 2 kali. Nah, kalau sehari itu kurang lebih dari range-nya ya. Kalau kita bekerja di perusahaan Australia itu 2 juta sampai 4 juta sehari. Sehari? Per hari. Wow, luar biasa ya. Enggak, itu ini posisi arsitek ya kan, Iya. posisi banyak lain, ada yang Benar, rendah betul, dari betul, itu, betul, betul. ada yang apoteker gitu kan. Contohnya kemarin temen nyari orang India, nyari memang gue cari mau orang Indonesia deh katanya gitu, gue nggak mau cari yang lain lagi karena mereka tahu orang Indonesia tuh telaten banget, dia nggak pilih-pilih kerja, yang mereka tahu begitu gitu loh, gue maunya orang Indonesia gitu loh. Jadi gitulah. Kalau saya pertama datang ke sini itu waktu gaji saya Jakarta pada tahun 2014 3.700.000. Di sini gaji saya 10 juta, beda kan 6 juta bedanya. Nah, itu range saya perlu datang dulu satu perusahaan pertama. Itu Luar biasa ya, dan juga memang kebutuhannya nggak terlalu banyak begitu ya, dan opportunity-nya lebih luas. Nah, itu kan plusnya ya. Kendala atau ya. tantangannya apa nih, Pak Randy? Tantangan sebenarnya tergantung kita pribadi ya sebenarnya. Coba saya compare dengan orang lain ya, misalnya negara lain. Misalnya kalau kita kan, kalau saya pribadi dengan treat orang di sini kan, aku memang senyum ya di depan orang ya. Kalau kita senyum depan orang sini, sebenarnya mereka juga ingat kita loh, oh ini orangnya baik gitu loh. Kalau kita kayak mau wajah asem, kita kayak sombong, angkuh, berjalan depan mereka, itu penilaian mereka beda lagi. Jadi alhamdulillah selama di sini saya nggak pernah ada nggak pernah ada mendapat yang karena Diskriminasi begitu hujat ya? sama orang sini ya, diskriminasi ya benar-benar gitu. Jadi ya di sini sih masih ada yang kayak rampok tuh, masih ada sih sampai sekarang. Asalkan jangan kita, itu tantangannya sih, jangan kita yang kayak bawa handphone, kayak bukan bawa handphone boleh, tapi jangan showing off gitu. Saku aja, masukin saku aja gitu. Di sini udah mulai modern kok, mereka udah tahu, mereka bergaya. Ya masih, walaupun masih ada ya satu-satu masih yang belum pakai sandal ke airport, masih ada ditemukan sampai sekarang. Tapi tantangan gitu doang sih. Ya di luar sana masih banyak bilang PNG itu masih berbahaya, negara riskan banget katanya.
Tapi nggak gitu-gitu amat Oh, sih nggak gitu-gitu amat. yang Jadi beda. dari segi keamanan aman ya? Aman aja sih Aman ya? Bu, aman aja, Heeh. aman. Ya kadang orang ngomongnya kan PNJ gini Iya, heeh, negatif mulu kan, heeh. makanya orang-orang takut datang ke sini. Iya, betul. Jadi tapi ada pemberlakuan Iya. jam malam atau bagaimana di sana, Pak? Enggak ya? Jam malam itu sih waktu aku pertama datang sini sampai jam 6 tuh jangan keluar lagi Oke. kalau bisa ya. Dulu 10 tahun yang lalu, ya sekarang pun aku jam 12 masih keluar, jam 10 masih keluar. Oke, tapi itu Kadang jam 3 malam masih di luar. Ya udah mulai oke lah, udah mulai apa aman ya? namanya ada improvement gitu lah, udah Mhm. aman gitu lah. Dulu bus saja jam 7 nggak ada lagi, sekarang jam 10 masih ada Oke. Tapi gitu. dari Itu segi perbedaannya. infrastruktur, transportasi sudah lebih jauh lebih baik lah ya? Baik banget. Dia kan standarnya Australia ya. Mhm, mhm. Kayak runabout ada aturannya, Mhm, kayak mhm. bundaran tuh ada yang sebelah sini ngalah, ini maju gitu. Jadi nggak ada macet kayak kita rebut-rebutan di Ah, Indonesia. iya benar. Jadi memang teratur gitu, kayak return gitu kan, balik arah gitu ada space-nya buat mobil ke samping, jadi nggak ada macet. Tapi ya sekarang udah banyak sih, dulu nggak ada macet, PNJ sekarang udah macet. Udah banyak, ya ada banyak yang Penduduknya ya? datang ke sini. Dulu Mhm. masjid 2 staff, sekarang udah penuh gitu. Mhm. Jadi ya walaupun kita masih Muslim, masih minoritas sih Mhm. di sini gitu. Jadi Ya, memang semakin banyak juga orang yang datang begitu ya ke Papua Nugini nih ya. Jadi bertambah jumlah penduduknya nih. iya Dan benar. eh, mau tanya juga nih, tadi kan ngobrolin soal tantangan atau kendalanya. Jadi masih bisa lah ya, bisa dilakukan lah ya, nggak? Settle lah, bisa. Iya, aman lah pokoknya lah ya. Lalu Aman ya. untuk berarti bahasa berarti kita harus belajar ya. Mau nggak mau harus belajar Ya, bahasa Inggris ya, iya, supaya iya. barriernya kecil ya di sana ya. Benar. Kalau saya udah dikecemplungin di sini kan, dipaksa datang Mau sini nggak udah mau ya. mau nggak mau harus belajar gitu. Tapi enaknya di sini kan walaupun kita salah diajarin, Oh nggak ada ya. cemoohan, nggak ada gitu, nggak ada Hmm. diajarin. Oh ini gini harusnya gitu. Oh gitu. Enaknya di sini begitu. Jadi ini Ah, toleransi mereka tuh besar sekali begitu ya untuk iya, warga asing. ah, Mhm, mhm. Jadi sabaran aja sih. kalau Pak Randy sendiri di Papua Nugini tinggal di kota mana? Apakah di ibu kotanya? Ibu kota Bu di Port Oke. Moresby. Mhm. Hmm. Itu jauh ya dari perbatasan terdekat Indonesia? Kalau naik pesawat ya memang naik pesawat sih ke sana ya sebenarnya. Dari ada transit sih Bu ya. Kalau Mhm. dihitung sih sekitar 2 jam lah ya, Oke. 2 jam ke Vanimo. Dari Mhm. Vanimo nanti ke perbatasan 45 menit pakai mobil Oke. buat Pernah sampai pernah nyoba perbatasan. nggak melintasi Belum perbatasan? sih, Oh belum. belum. Pengen nyoba sih sebenarnya, pengen nyoba nanti belum nyoba Bu. Tapi teman-teman banyak datang ke sana. Kalau bawa anak sih Ribet ya? agak rempong ya Bu Heeh, ya, agak agak ribet. Kalau ribet ya. kita sendiri single sih, Udah lewat-lewat lah ya. aja gitu. Tapi penasaran juga ya di Papua Nugini itu wisatanya apa sih? Tadi Bapak cerita nggak terlalu banyak nih ya. Jadi kemana kalau mau healing tuh? Oh iya, itu salah satu Heeh. itunya kekurangannya ya. Kalau kita Indonesia banyak banget kan. Iya. Di sini kalau ke mall cuma 2 di negara ini. Di ibu kota atau di? Itu pun di Port Moresby. Oke. Negara kapitalnya, ibu kotanya. Berarti Itu baru selesai satu. Dulu cuma satu. berarti di daerah lainnya tidak ada. Gak ada mall, Oke. cuman kayak supermarket doang. Mm-mm. Mm. Jadi Jadi jalannya kita kadang ke resort, kadang hmm, ke mall. Kalau anak saya sih ke mall, kadang ke apa nama playground. Kadang kita juga ke resort, nginap di hotel gitu aja sih. oke. Ya. Makanya tadi kenapa aku tanya pernah ke perbatasan, siapa tahu begitu berlibur begitu ya ke perbatasan di Ah, Indonesia atau mungkin karena dekat sama Raja Ampat mungkin ke Raja Ampat begitu ya. pengen banget ya satu saat nanti Mm-mm. pengen coba. Karena kan masih satu pulau ya, Masih masih satu satu pulau pulau. benar, masih ya. Kalau soal cuaca nih, ini jadi hambatan nggak atau sama aja kayak di Indonesia? Cuaca sama, tropis sama.
kadang kalau bulan Juli itu ada hawa dinginnya dari Australia Mhm. kalau lagi winter. Itu Tapi aja kan kita dekat ke Australia. tapi nggak pernah winter ya Pak ya? Enggak, Bu. Enggak ada. Oh jadi cuma dapat. Heeh. Ada satu provinsi namanya agak ada ketinggian sih ya. Nah, Mhm. daerahnya Mount Hagen itu memang ada winternya, memang dingin banget. Di situ hotel nggak Oh, pakai AC. wah, udah coba ke sana Walaupun Pak? hari-hari pun ada dingin. Udah balik ke sana. Wah, Udah seru 2 banget kali. ya. Jadi menarik karena di satu negara tuh ada yang winternya kan kalau di Indonesia kan summer ya sepanjang tahun Iya, summer. keringetan Iya. gitu ya. Seru juga nih kalau ada Karena di winternya. Indonesia lagi hujan ya. Lagi hujan ya di Enggak Indonesia juga, sekarang. enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Kadang-kala kita juga bingung ya di Indonesia. Ini musim hujan, musim panas tuh kayak hampir nggak ada bedanya ya, tipis sekali gitu. Tiba-tiba nanti sudah Hmm. panas, tiba-tiba hujan deras lagi. Mm-mm. Jadi Iya, memang, soalnya tempat daerah saya di Sumatera mm-mm. Barat lagi memang hujan kali, Oh, memang ada lagi longsor, ada banjir ya, gitu kan. banjir lahar ya. Iya, jadi lahar dingin ya, semua Banjir kena lahar gitu. dingin. Kayak tsunami gitu, jadinya Mm-mm. kayak semua arah Iya. lingkar gunung itu ya Mm-mm. kena semua. Betul, betul di Sumatera Barat sedang ada banjir lahar. Tapi untuk di Pulau Jawa cuacanya Ya, masih ya. seperti itu. Memang beda awan kali Pak ya. Beda Filter awan. filter langitnya beda. Filter langitnya beda. Nah, Beda. sebagai diaspora di Papua Nugini ada nggak sih komunitasnya nih, Pak Randy? Eh, ada sih, ada Mm-mm. komunitas kita itu sih nggak banyak ya Bu ya Mm-mm. sebenarnya. Kita dulu ya sih banyak, kita lebih kompak dulu sebelum COVID ya, karena Oke. COVID banyak yang pulang, perusahaan juga banyak lagi yang tutup Mm-mm. waktu itu kan, jadi agak berkurang lah. Jadi dari kegiatan sejak COVID itu agak kurang sih, Bu. Tapi kita lebih ke grup ya, di Oke. WhatsApp kita cerita lah, kadang ketemu teman, tapi nggak kayak ngumpul bareng Mm-mm. sama-sama tuh nggak ada. Soalnya sebagian orang Indonesia kan ada kerja buruh ya Bu ya, Oke. kerja buruh bangunan, terus yang kayak kantoran itu nggak banyak juga sih, nggak terlalu banyak. Yang bisnis apalagi jarang banget. Bapak Dubes juga udah bawa orang Indonesia ke sini nggak pernah Nggak, berhasil gitu. Ada yang nggak ada yang berminat ya. semua. Iya, di sini itu yang berhasil itu orang Malaysia, orang Sarawak Hmm, Malaysia. Mereka tuh rata-rata bos itu. Jadi mereka tuh berani kompak. Aku salut dengan mereka sih, mm-mm. orang Filipina. Oke. Orang Indonesia bisa sih, kita bisa bikin kayak gitu juga. Kita Iya. bisa nanti kalau emang ya. Mm-mm. Dan mungkin informasi informasi seperti ini ya yang harus diberikan ya karena banyak stereotip yang mungkin kurang baik begitu ya tentang Papua Nugini. Jadi Mungkin ya, ya. ya jadi ada yang takut lah atau ya namanya bisnis kan takut nggak balik gitu ya, nggak takut nggak cuan gitu. Mm. Padahal kalau belum dicoba kita nggak tahu begitu Pak ya. Lalu seberapa banyak sih untuk WNI di sana? 1.000 ada Pak? Oh, waktu itu saya sempat jadi ketua panitia pemilu ya Bu ya, Mhm, mhm, tahun 5 tahun yang lalu 2019. mhm. Pada waktu itu 2.700-an ya yang Oke. DPT-nya. Waktu itu sebelum COVID. Nah, Mhm. sekarang kabarnya sih waktu pemilu kemarin ini 1.300 Bu. Jauh kan turunnya Ih, lebih jauh 1.000 kan. sekali ya, jauh sekali. Hmm. Jadi mungkin banyak yang pulang kampung gitu ya, ke kampung halamannya ya, Ya, karena ya banyak dipulangin waktu itu karena COVID apa ya. namanya COVID itu Mhm. perusahaan banyak yang downhill juga kan, makanya lebih. Tapi banyak kabarnya sih lebih banyak lagi tahun depan Bu. Kabarnya lagi LNG ya mau Mhm. dioperasikan lagi. Jadi orang Indonesia bertambah banyak lagi gitu loh. Dan itu Oke. pun bisa nanti kalau bisa dijadiin bisnis buat kita kan orang Indonesia ke Nah, sini gitu kan. Catering gitu kan. nah iya. Ya. Saya sih pernah itu sih Bu, saya pernah jual nasi ya, Mhm. nasi orang Sumbar kebetulan orang Minang, ya kan Jual orang-orang rendang? Indonesia di sini pada kangen nasi Padang, Iya betul. saya sempat jualan, laku banget Bu. Yang senang nasi Padang tuh bukan dari orang Indonesia aja, Mhm. orang Malaysia, orang Mhm. Chinese ya, sama orang Filipina. Ya dan itu laris manis karena saya sibuk kayak saya stop aja sekarang Wah, karena lagi sayang. istri lagi hamil juga kan. Iya. Lumayan lah Bu untungnya. Ini Sayang sekali bagi-bagi ya. pendengar ini
sebenarnya Papua Nugini nggak apa yang diceritakan dari luar sana. Iya, betul Saya aja sih. betah. Nah, tuh. Pak Randy aja betah ya. Dan opportunity-nya banyak. Tadi udah Iya, dibuka jangan nih. takut. Udah dibuka sama Pak Randy yang mau jualan nasi Padang ya, nasi kapau. Uh, Bisa ya. laku banget di Laris sini. banget Aku ya. aja nggak bisa aku bikin. Mungkin Pak Randy, Waktu Bapak Presiden Jokowi ke Heeh, sini tahun lalu heeh. laris. Pak Jokowi Nah, waktu ke sini kan order juga. nah Mm-mm. tuh. Harusnya mungkin Pak Randy mengajak saudara-saudaranya ya di Sumbar ya untuk buka nasi kapau ya. Rencana begitu Bu, tahun depan Nah, lagi registrasi perusahaan. asik. Jadi waktunya kita jadi bos sekarang kan. C, Waduh, amin. bos di negeri orang ya. Ya nggak apa-apa, kambing negeri Iya, orang, apa namanya, apa kata istilahnya ya. kam Gitulah kam pokoknya. eh, jadi macan di negeri orang, kambing di negeri sendiri apa? Orang pergi sendiri. Iya, itu lagu Batak kalau nggak salah Iya saya itu benar-benar. dengar itu ya. Ini luar Anak biasa. Medan judul Anak lagunya. Medan, iya Iya, kayak benar. gitulah. Pak Randy sampai tahu loh. Saya tahu lagu Batak itu di sini, soalnya banyak orang Batak juga di sini Oh, yang kalau kerja. orang Batak Iya. memang, kalau rata-rata ya Pak ya, kalau untuk Sumatera ya, memang kan jiwa jiwa merantaunya tuh darahnya darah merantau ya kalau Sumatera tuh. Iya, Bu. Dimanapun kayaknya ada deh, Iya. Batak, Padang gitu, Sumatera Barat, Palembang itu banyak sekali Iya. dia Ini dia. motivasi ya. Mm-mm, Ini motivasi buat pendengar RRI ya. mm-mm, Dari saya kalau diaspora gitu. Saya selama 10 tahun di sini gitu ya, pada teman-teman yang dengar, saya bisa apa, ini motivasi ya, mm-mm. bukan pamer, bukan apa, ini motivasi aja. Adik saya 5 bisa wisuda, rumah orang tua bangun, bisa nabung gitu loh, yang bagi pendengar RRI kalau diaspora. Pokoknya jangan, ini motivasi dari saya aja sih ya, soalnya saya banyak di Instagram lihat banyak yang cari kerja bla gitu, datang telepon gini. Nah, kemarin lagi ada cari yang tamatan farmasi, silahkan daftar ke saya, ada permintaan dari orang India, gajinya oke, lumayan. Wah, lumayan nih. Nanti Iya, bisa itu kan. follow Instagramnya Pak Randy. Apa Instagramnya Pak Randy? Randy Takeshi, Bu. Randy Takaisi. Jadi teman-teman kalau mau tertarik mau kerja begitu ya di Papua Nugini bisa tanya-tanya Pak Randy nih ya. Nggak apa-apa ya Pak ya, tanya-tanya ya. Boleh. Boleh. Banyak kok teman-teman udah saya pekerjakan di sini. Maksudnya bukan saya pekerjain ya, teman-teman Info orang ya. negara lain yang cari Mm-mm. orang Indonesia udah pada kerja. Banyak kok yang sudah saya datang. Bukan agen, saya cuman apa ya? Membuka jalan ya Pak ya. Senang sih buka jalan buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mau minat kerja di PNG. Jadi memang apa yang penting percaya diri ya untuk nanti soal belajar bahasa dan yang lain itu bisa dipelajari begitu Pak ya. Bisa. Heeh. Ibaratnya kita batang ubi kan, kalau udah ditanam di sana bakal tumbuh, nanti bakal tahu aja, nanti bakal pasti tahu, insya Allah tahu nanti. Luar biasa sekali ini insight-insight dari Pak Randy. Terima kasih sekali ya Pak. Tentunya sukses nih Ya, sama-sama. untuk bisnis nasi kapaunya ya tahun depan ya. Nah, doain Bu, doain. Jadi nggak Amin. susah lagi kalau di nasi kapau, di sini udah ada. Udah ada ya jalan Pak Randy. Dan Lagi juga usaha juga sih, lah ngumpulin modal juga. Iya, ngumpulin modal di sini. Kalau ngumpulin modal lumayan. iya, dan juga Ngumpulin. kita berdoa nih untuk kelancaran nanti persalinan istri Pak Randy ya. Biar lancar-lancar Iya, gitu Pak ya. mohon doanya nanti di September. September ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya. Oke, Doain ya. terima kasih Pak Randy. Salam untuk diaspora di Papua Nugini. Salam sehat selalu Pak Randy. Iya, sama-sama Ibu. Voice of Indonesia.